Tips membuat mantan yang narsis mengemis cintamu. Berpisah dengan pasangan yang berkepribadian narsistik. Narsis, rasanya sangat melegakan, bukan? Namun, bagaimana jika kamu ingin kalian bersama lagi? Alih-alih memintanya kembali denganmu, biarkan mantan yang mengemis cintamu. Bahkan, kamu bisa menolaknya sekali lagi kalau sudah tidak ingin kembali bersamanya. Jika kamu ingin membuat mantan yang narsis menyesal berpisah denganmu sehingga ia mati-matian mengejarmu. 1. Jangan berinteraksi dengannya. Mengabaikan orang narsis merupakan cara untuk menunjukkan bahwa ia sudah tidak bisa lagi mengendalikanmu. Setelah kalian berpisah, mantan mungkin berharap kamu mau chat dengannya setiap hari atau ingin diperhatikan. Namun, jangan merespons ketika ia menelepon atau kirim chat agar ia gigit jari. Makin lama kamu mengabaikannya, kekhawatirannya akan berpisah denganmu untuk seterusnya makin menjadi-jadi. Kalau ia sangat sering menelepon atau kirim chat, blokir saja nomor ponselnya. 2. Unggah banyak postingan di medsos. Tunjukkan lewat medsos betapa bahagianya kamu tanpa dia agar ia kehilangan muka. Biasanya, orang narsis menggunakan medsos sebagai sarana mendapatkan pengakuan. Kalau kamu tahu bahwa ia sering mengakses medsos, manfaatkan hal ini untuk tujuanmu. Sewaktu kamu hangout atau berwisata dengan teman-teman, unggah beberapa foto di medsos untuk memperlihatkan kepadanya bahwa kamu sedang bersenang-senang tanpa dia. Orang narsis berharap kehidupan mantannya sangat menyedihkan setelah mereka putus. Jika kamu ingin membuatnya kecewa, tunjukkan kepadanya bahwa kamu justru merasa sangat bahagia. 3. Lakukan aktivitas menyenangkan bersama teman-teman. Tunjukkan kepadanya bahwa kamu tidak mengharapkannya lagi dengan mengajak orang lain hangout. Jika ia pernah melarangmu berinteraksi dengan teman-teman, salah satu ciri umum orang narsis, ia akan merasa terpukul ketika ia tahu bahwa kamu mulai bersosialisasi lagi. Jadi, habiskan waktu dengan bersenang-senang bersama orang terkasih, untuk menunjukkan bahwa kamu tetap bahagia meskipun tidak bersamanya. Selain itu, andalkan dukungan orang-orang yang suportif, agar kamu bisa memulihkan diri setelah putus dengan pasangan yang toksik. 4. Mulailah membuka hati kepada orang lain. Orang narsis akan merasa terancam ketika melihat korbannya berbahagia. Jika kamu ingin membuatnya mati kutu, ajak seseorang berkencan. Kalau kamu belum mau pacaran lagi, lakukan kencan kasual, tetapi ingat, mantan mungkin kembali mengejarmu sebab ia merasa kalah. Sebagai pribadi yang egois, orang narsis berharap korban selalu terobsesi kepadanya. Jadi, ajak seseorang berkencan untuk menunjukkan kepadanya bahwa kamu bisa move on. 5. Tegaskan kepadanya bahwa kalian sudah putus. Orang narsis akan mati kutu jika ia kehilangan kendali atas korbannya. Jadi, berusahalah meyakinkannya bahwa kamu enggan memulihkan hubungan. Jika kalian sudah sepakat berpisah, jelaskan kepadanya bahwa kamu tidak akan mengubah keputusan hanya karena ia menyesali hal ini. Sebagai contoh, katakan kepadanya, "Kita udah putus, minta tolong orang lain aja. Sorry, aku sibuk. Lagian, aku lebih suka hangout sama teman-teman." 6. Kendalikan emosi saat berinteraksi dengannya. Orang narsis akan berusaha membuat korban merasa kesal. Untuk itu, ia tega membuatmu merasa diremehkan dengan mengejekmu atau bergosip tentang kamu. Jadi, jangan terpengaruh oleh perilakunya. Jika kalian saling berinteraksi lagi, cara ampuh menghentikan ulahnya adalah berusaha menenangkan diri dan mengendalikan emosi. Langkah ini tidak mudah, tetapi begitu kamu mulai emosi, bernapaslah dalam-dalam beberapa kali selama 5-7 detik setiap kali menarik dan membuang napas. Cara lain menenangkan diri adalah menerapkan metode Grey Rock dengan memberikan respons yang netral dan bersikap acuh tak acuh, misalnya dengan berkata, "Oh ya" atau "Hem" sambil membayangkan kamu sedang menjadi batu karang. 7. Tetapkan batasan yang jelas. Si narsis tidak bisa mengendalikanmu lagi jika kamu menetapkan batasan.
Kalau kamu pernah menjalin hubungan dengan orang narsis dan sering merasa serba diatur, tunjukkan kepadanya bahwa sekarang semua sudah berubah. Untuk itu, tentukan batasan yang jelas, lalu terapkan secara konsisten. Oleh karena kalian sudah berpisah, sampaikan kepadanya bahwa kamu ingin putus kontak, tetapi ia boleh chat kamu kalau ada hal yang sangat urgen. Sebagai contoh, katakan kepadanya, "Kita udah putus. Jangan kirim chat lagi, kecuali benar-benar penting. Aku nggak boleh ngobrol kalau lagi kerja. Aku bakalan blokir nomor ponselmu kalau kamu telepon aku selama jam kerja." 8. Jangan meminta pengakuan darinya. Orang narsis akan merasa sangat berdaya jika korban menghargai pendapatnya. Untuk itu, ia tega membuatmu merasa diremehkan. Namun, ia akan merasa khawatir tidak bisa mengendalikanmu lagi begitu kamu berhenti meminta pengakuan darinya. Jika ia mengkritik atau memberikan pendapat tentang pilihanmu, abaikan saja dan bersikaplah seolah-olah kamu tidak terpengaruh oleh ucapannya. Berikan tanggapan yang netral agar si narsis tidak berkutik, misalnya, "Kalau kamu nggak setuju, nggak apa-apa," atau "Aku nggak butuh pendapatmu." Hargai diri sendiri agar kamu tidak perlu meminta pengakuan dari orang lain. Ucapkan afirmasi positif berulang-ulang untuk meningkatkan rasa percaya diri, misalnya, "Aku berhak hidup bahagia," atau "Aku layak dicintai dan dihargai." 9. Jalani kehidupan yang berkualitas. Berusahalah mengembangkan diri untuk menunjukkan kepadanya bahwa kamu adalah pribadi yang tangguh. Saat si narsis setuju kalian berpisah, ia berharap kamu menangis siang malam, sebab ia menganggap kamu tidak bisa hidup tanpa dirinya. Tunjukkan kepadanya bahwa kamu adalah pribadi yang kuat dan cakap dengan menikmati hobi dan meniti karier agar kamu terus berkembang. Bisa jadi, ia ingin kembali denganmu setelah melihat kehidupanmu ternyata sangat menyenangkan setelah kalian berpisah. Tunjukkan perubahan ini kepadanya melalui postingan di medsos atau menceritakannya kepada teman bersama. 10. Berikan pujian kepadanya. Berikan pujian untuk memuaskan egonya agar ia merasa tersanjung. Saran ini mungkin terasa kontradiktif sebab kamu perlu memuji mantan yang toksik, tetapi bagi orang narsis, inilah cara tepat membuatnya menyadari apa sebabnya ia merugi. Setelah kamu mengabaikannya dan menikmati keseharian tanpa dia selama beberapa minggu, kirim chat kepadanya untuk memberikan pujian. Ia tidak akan mampu menolak kebaikan hatimu. Sebagai contoh, "Hai, aku baru lihat fotomu di IG. Makin keren aja, nih halo. Apa kabar? Aku lihat video wisuda dan ijazahmu di IG. Congrats, ya." 11. Terimalah apabila kamu disalahkan. Jika kamu ingin memulihkan hubungan, bersiaplah menjadi kambing hitam atas apa yang terjadi. Ingat, orang narsis tidak pernah mau mengaku salah. Jika kalian mengobrol lagi dan kamu ingin memulihkan hubungan, sampaikan kepadanya bahwa masalah ini terjadi karena kamu yang bersalah, bukan dia. "Aku nyesel udah bikin kamu sakit hati. Seharusnya aku nggak gegabah ambil keputusan sepihak. Aku sadar aku yang salah. Maafin aku ya."